Halo kalian semua, selamat datang di channel Singkat Padat. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kontes spoiler dari serial Donghua Martial Immortal season ketiga part ke-24. Dan langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan Ye Chen yang berbicara dengan para tetua yang berada di istana Yan Huang. Yang dimana di sini Ye Chen berniat untuk memberitahu rencana mereka selanjutnya untuk bisa mengalahkan sekte Zhenyang dan juga mengacaukan sekte Heng Yue serta sekte Qingyun. Yang dimana Ye Chen menyuruh kepada mereka untuk melakukan penculikan dan juga tembusan kepada para anggota dari sekte Zhenyang maupun sekte Heng Yue dan juga sekte Qingyun. Mereka pertama-tama harus merampas harta dari ketiga sekte tersebut terlebih dahulu. Sedangkan Ye Chen akan mengurusi tubuh Nishuang agar bisa menekan kekuatan dari sekte Zhenyang karena Nishuang ini bisa dibilang sebagai kekuatan utama dari sekte Zhenyang. Tetapi tidak lama kemudian anggota dari sekte Zhenyang mendengar adanya sebuah pengumuman kembali, yang dimana pada pengumuman kali ini memberitahu adanya sebuah penculikan, yang dimana penculikan kali ini merupakan murid kedua terkuat dari sekte Zhenyang, yang penculiknya sendiri masih belum diketahui siapa. Anggota sekte Zhenyang yang mendengar pengumuman tersebut pun merasa cukup kesal karena sepertinya mereka telah dijahili oleh seseorang. Dan lalu ketua Cheng Kun menyuruh kepada para bawahannya untuk memeriksa siapa orang yang telah menyulit murid kedua dari sekte Zhenyang mereka. Mereka awalnya berpikir jika orang tersebut merupakan Qin Yu. Tetapi setelah mereka sampai ternyata orang yang telah menculik murid mereka adalah seorang kakek-kakek yang berada di ranah dari Heavenly Kuashi. Hal ini pun membuat para anggota dari sekte Zhenyang merasa cukup kebingungan kenapa adanya seseorang yang telah berani menculik sekte Zhenyang mereka. Si kakek-kakek yang telah menculik murid dari anggota sekte Zhenyang menyuruh kepada sekte Zhenyang untuk segera memberikan uang tembusan jika ingin murid kedua mereka bisa keluar dengan selamat. Anggota sekte Zhenyang tidak berani melawan si kakek yang berada di ranah dari Heavenly Kuashi. Mereka pun memberikan bayaran kepada si kakek tersebut. Dan lalu si murid kedua dari sekte Heng Yue pun dibebaskan oleh sang kakek-kakek tersebut. Dan setelah mendapatkan uang tembusan, si kakek tersebut pergi dari sana. Sedangkan anggota sekte Zhenyang tidak berani mengejar karena mereka takut jika si kakek itu telah berada di ranah dari Heavenly Kuashi. Namun tidak lama kemudian tiba-tiba saja ada pengumuman kembali yang mengatakan bahwasanya adanya murid dari sekte Zhenyang lagi yang telah diculik oleh seorang kultivator. Mendengar hal itu pun membuat anggota sekte Zhenyang merasa sangat kesal karena mereka tidak mengetahui siapa orang yang telah menculik anggota sekte Zhenyang mereka. Apalagi penculikan ini terus berlangsung secara terus-menerus. Lalu anggota sekte Zhenyang pun pergi mencari orang yang telah menculik anggota dari sekte Zhenyang mereka. Sampai pada akhirnya mereka bertemu dengan seorang kultivator yang berbeda lagi, yang kali ini juga merupakan seorang kultivator tua. Seorang kultivator tua tersebut telah berada di ranah dari Heavenly Kuashi juga. Sang kultivator itu menyuruh kepada anggota sekte Zhenyang untuk segera menyerahkan harta tembusan yang telah ia minta. Maka murid yang telah ia curi akan dikembalikan kepada sekte Zhenyang. Anggota sekte Zhenyang tidak berani melawan dari sang kakek tersebut karena kakek itu telah berada di ranah dari Heavenly Kuashi. Mereka pun membayar uang tembusan kepada sang kakek tersebut dengan berjumlah 2 juta batu roh. Dan lalu sang kakek itu pun menyerahkan kembali murid yang telah ia culik kepada sekte Zhenyang. Dan setelah itu pun juga si kakek itu pergi meninggalkan mereka. Tetapi setelah itu lagi dan lagi mereka mendapatkan laporan lagi bahwasannya adanya murid dari sekte Zhenyang yang telah diculik oleh seseorang lagi. Hal ini pun membuat anggota dari sekte Zhenyang sangat kesal dan mereka pun dengan segera pergi menyelamatkan dari orang tersebut. Sampai pada akhirnya mereka bertemu dengan orang yang telah menculik dari murid sekte Zhenyang, yang dimana orang kali ini tidak memiliki wujud yang tua dan dirinya sedang memakan ayam. Pemuda sang penculik itu pun meminta kepada sekte Zhenyang untuk menyerahkan uang tembusan untuk bisa menyelamatkan murid dari sekte Zhenyang yang telah ia culik. Anggota dari sekte Zhenyang pun merasa cukup kesal dengan penculikan kali ini, yang dimana mereka mencoba untuk menyelamatkan murid dari sekte Zhenyang mereka tanpa harus membayar, yaitu dengan mereka yang menghajar si pria gendut yang telah menculik murid mereka. Tetapi tak disangka walaupun pria gendut itu hanya menggunakan tulang bekas ayam yang telah ia makan sebagai senjatanya, ia mampu mengalahkan para kultivator dari sekte Zhenyang.
Dan lalu orang gendut itu pun mengambil harta-harta milik sekte Zhejiang. Dan setelah itu pun si orang gendut itu pergi meninggalkan mereka. Anggota sekte Zhejiang sekarang merasa sangat kebingungan siapa orang yang telah menculik dari murid-murid mereka. Sekte Zhejiang pun berpikir jika orang yang telah menculik murid-murid mereka berasal dari sekte Qingyun dan juga sekte Heng Yue. Sekte Zhejiang tidak menerima hal ini, mereka pun juga memutuskan untuk menculik murid-murid dari sekte Heng Yue dan juga sekte Qingyun. Dengan mereka yang telah mendapatkan seseorang dari sekte Qingyun yang telah berhasil mereka culik. Dan mereka pun sama seperti melakukan dengan para penculik yang sebelumnya, yaitu meminta tembusan kepada sekte Qingyun. Sekte Qingyun pun merasa cukup kesal karena adanya sekte lain yang mencoba untuk mempermainkan sekte Qingyun mereka. Yang sebelumnya telah terjadi kepada sekte Zhejiang, tetapi kenapa sekte Qingyun mereka sekarang ikut terlibat dalam masalah penculikan ini dan juga penembusan uang ini. Dan sedangkan orang yang telah melakukan penculikan sebelumnya ternyata merupakan teman-temannya Ye Chen dari istana Yan Huang. Yang bahkan di sini adanya Lu Hao yaitu naga Taigu Long Yi yang ikut campur dalam penculikan ini. Anggota sekte Zhejiang yang telah menculik dari anggota sekte Qingyun telah meminta uang tembusan kepada sekte Qingyun. Dan mereka meminta kepada sekte Qingyun untuk segera memberikan uang tembusan. Anggota sekte Qingyun juga mendengar kabar bahwasannya adanya 3 murid sekte Qingyun lainnya yang telah diculik lagi. Hal ini pun membuat anggota sekte Qingyun sangat kesal siapa orang yang telah melakukan penculikan ini. Yang dimana pada penculikan ini bukanlah anggotanya Ye Chen, tetapi anggotanya sekte Zhejiang karena sekte Zhejiang ingin balas dendam kepada sekte Qingyun karena sebelumnya sekte Zhejiang berpikir bahwasannya yang telah menculik murid-murid dari sekte Zhejiang merupakan sekte Qingyun. Yang padahal orang yang telah melakukan hal tersebut merupakan kelompoknya Ye Chen. Tetapi karena sekarang ketiga sekte besar yang telah bermusuhan satu sama lain, makanya di sini ketiga sekte besar saling menuduh satu sama lain. Yang dimana sekte Zhejiang menuduh sekte Qingyun jika murid dari para sekte Zhejiang telah diculik oleh sekte Qingyun. Sedangkan sekte Qingyun yang telah mendapatkan kabar dari para murid-muridnya telah diculik, kini malah sekte Qingyun menuduh sekte Heng Yue yang telah melakukan hal tersebut karena mereka tahu dari sikap liciknya Yi Jinping. Sekarang pun rencana Ye Chen telah berjalan dengan sempurna, yang dimana dirinya sekarang telah membuat ketiga sekte saling memanas kembali. Yang dimana di sini ketiga sekte saling menuduh satu sama lain. Adegan penculikan dari sekte Zhejiang, sekte Qingyun dan juga sekte Heng Yue berlangsung sangat lama. Sedangkan di lain sisi Ye Chen sekarang bertemu dengan Nishuang. Yang dimana Ye Chen sekarang berniat untuk mengakhiri hidupnya Nishuang. Karena Ye Chen yang telah memiliki janji kepada dirinya sendiri kalau ia akan memusnahkan sekte Zhejiang termasuk Nishuang. Tetapi pada saat ini Ye Chen masih belum berani untuk bisa mengakhiri Nishuang. Apalagi tadi Nishuang sampai menangis saking takutnya dirinya dibunuh oleh Qin Yu alias Ye Chen. Ye Chen pun memutuskan untuk mengikat tubuhnya Nishuang untuk mencegah Nishuang tidak bisa kabur dari tempat ini. Dan lalu Ye Chen memutuskan untuk menyendiri menyiapkan mentalnya agar bisa mengakhiri hidup Nishuang pada saat pertemuan selanjutnya. Tetapi naga Taigu bertanya kepada Ye Chen kenapa Ye Chen tadi tidak melakukannya secara langsung. Ye Chen menjawab dengan kesal kalau itu bukan urusan dari naga Taigu. Tetapi sebenarnya naga Taigu sudah menyadari kenapa Ye Chen tidak berani mengakhiri Nishuang karena Nishuang memiliki masa lalu bersama Ye Chen. Dan Ye Chen juga tidak tega untuk mengakhiri Nishuang menggunakan tangannya sendiri. Naga Taigu pun memberikan kesepakatan kepada Ye Chen, yang dimana jika Ye Chen mau membuat anak bersama Nishuang, maka dirinya akan memberikan teknik yang sangat kuat kepada Ye Chen yang bahkan tidak bisa tertandingi. Karena sekarang masalah Ye Chen yang sedang diburu oleh sekte Zhejiang, makanya naga Taigu ingin memberikan teknik yang sangat kuat kepada Ye Chen untuk menghadapi pemburuan tersebut. Tetapi syaratnya Ye Chen harus membuat anak bersama Nishuang. Karena naga Taigu masih sangat penasaran apa yang akan terjadi jika kedua tubuh suci ini saling membuat anak. Apakah anak mereka berdua nanti akan menjadi sangat kuat? Ye Chen pun sudah sangat muak mendengar hal tersebut. Ia menyuruh kepada naga Taigu untuk diam karena dirinya tidak akan pernah mau membuat anak bersama Nishuang. Penculikan yang telah dilakukan oleh 3 sekte besar terus berlangsung. Mereka terus-terusan saling menculik satu sama lain untuk mendapatkan uang tembusan. Dan kejadian ini juga telah diawasi oleh Ratu Alam Atas dan juga Suya. Yang dimana kedua orang ini merupakan orang yang sebelumnya menghajar Ye Chen karena telah membuat masalah di sekte Zhejiang.
Dan sekarang mereka berdua semakin kesal kepada Ye Chen karena Ye Chen yang tidak jera-jera atas tindakannya untuk mengacaukan 3 sekte besar. Tetapi di sini tampak jika Ratu Alam Atas sepertinya mulai menyukai tindakannya Ye Chen. Singkat cerita, pada malam harinya Ye Chen tanpa sengaja mendengar adanya satu pengumuman yang memberitahu jika keluarga Wang telah menculik seseorang dari sekte Heng Yue, yang dimana orang itu merupakan si Tunan alias temannya Ye Chen. Hal ini pun membuat Ye Chen merasa cukup kaget karena tak menyangka jika si Tunan akan terlibat dalam masalah ini. Ye Chen pun dengan segera menyelamatkan si Tunan yang sekarang sedang ditawan oleh keluarga Wang yang bernama Wang Yuanhua. Bagi yang lupa siapa keluarga Wang ini, pokoknya keluarga Wang, keluarga Qi, sekte Heng Yue, sekte Ziyang, dan juga sekte Heng Yue itu semua dulunya merupakan pelaku dari kejadian pembunuhannya Ye Chen. Jadi di sini Ye Chen sangat marah kepada Wang Yuanhua karena juga berasal dari keluarga Wang yang artinya juga memiliki tanggung jawab atas kematian Ye Chen sebelumnya. Jadinya Ye Chen pun dengan segera membalaskan dendamnya kepada Wang Yuanhua dan juga sekaligus menyelamatkan si Tunan. Dalam pertarungan itu, Ye Chen juga memberitahu kepada Wang Yuanhua kalau dirinya ini merupakan Ye Chen. Hal ini pun membuat Wang Yuanhua sangat kaget. Tetapi pertarungan mereka tidak berlangsung sangat lama karena setelah itu Ye Chen bisa mengakhiri hidup dari Wang Yuanhua dengan sangat mudah. Ye Chen membelah tubuh Wang Yuanhua menggunakan tebasan pedangnya. Setelah berhasil membebaskan si Tunan, Ye Chen pun menghabiskan waktu bersama si Tunan. Dengan mereka yang saling mengobrol santai dan juga Ye Chen menjelaskan apa yang sedang terjadi kepada dirinya. Dari Ye Chen yang telah menjadi pemimpin istana Yan Huang dan juga telah menyelamatkan teman-teman lainnya. Si Tunan sendiri yang mendengar itu merasa sangat kaget kepada Ye Chen karena telah berhasil menjadi pemimpin dari istana Yan Huang. Dan juga ternyata teman-temannya yang masih hidup. Lalu si Tunan pun mengajak Ye Chen untuk pergi ke tempat teman-temannya karena si Tunan yang sudah tidak sabar untuk bertemu dengan teman-temannya. Tetapi Ye Chen meminta kepada si Tunan untuk pertama-tama mereka pergi ke kediaman si Tunan terlebih dahulu karena Ye Chen berniat untuk mengajak keluarga si Tunan bergabung bersama istana Yan Huangnya. Setelah mereka sampai di kediaman keluarga situ, mereka melihat jika keluarga situ sekarang menjadi sangat kacau. Karena mereka sekarang sedang panik dengan tuan muda mereka yaitu si Tunan yang telah diculik oleh keluarga Wang dan meminta uang tembusan dari mereka. Tetapi setelah si Tunan dan juga Ye Chen sampai di tempat mereka, keluarga situ pun menjadi sangat gembira karena ternyata Ye Chen yang telah menyelamatkan si Tunan. Dan mereka juga sangat kaget karena ternyata Ye Chen yang telah menyelamatkan si Tunan. Singkat cerita, Ye Chen pun langsung berbicara kepada keluarga situ kalau dirinya berniat untuk mengajak keluarga situ untuk bergabung bersama istana Yan Huang. Dan ternyata keluarga situ langsung menyetujui hal tersebut karena mereka yang sangat percaya sekali dengan temannya si Tunan yaitu Ye Chen. Setelah urusan keluarga situ selesai, Ye Chen pun memutuskan untuk kembali ke markasnya. Yang di sini Ye Chen berniat untuk melihat bagaimana kabarnya Nishuang sekarang. Tetapi karena sekarang sudah lewat dari 7 hari, maka segel Dao yang telah mengikat tubuhnya Nishuang sekarang telah hancur dan Nishuang sekarang bisa berkultivasi kembali. Melihat hal itu pun Ye Chen dengan segera menghentikan Nishuang, yaitu dengan Ye Chen yang bertarung melawan Nishuang. Dan juga Nishuang sudah sangat dendam sekali kepada Qin Yu alias Ye Chen yang telah menangkap dirinya. Nishuang juga berniat untuk melihat wajahnya Qin Yu sebenarnya. Dan pertarungan di antara mereka berdua pun berlangsung. Dengan di sini pertarungan mereka berdua masih diawasi oleh Kekaisaran Tianshuan, yaitu seorang Ratu Tianshuan dan juga bawahannya Suya. Dan di sini tampak jika Ratu Tianshuan semakin kagum kepada Ye Chen. Karena sifat Ye Chen yang tidak memiliki rasa takut membuat Ratu Tianshuan merasa sangat suka kepada Ye Chen. Dan di sini Ratu Tianshuan juga berniat untuk mengangkat Ye Chen menjadi Kaisar The Great Zhou di masa depan nanti, yang dimana Kaisar The Great Zhou artinya menjadi kaisar dari benua Zhou, yang bisa dibilang menjadi kaisar tertinggi di wilayah Zhou. Tetapi akibat pertarungan Ye Chen melawan Nishuang, banyak orang-orang yang menonton pertarungan mereka, yang dimana orang-orang tersebut ada yang berasal dari 3 sekte besar dan juga ada berasal dari istana Yan Huang. Anggota istana Yan Huang dengan segera melaporkannya kepada para tetua kalau sekarang Ye Chen tuan suci mereka sedang berkelahi melawan Nishuang.
Hal ini pun membuat para tetua istana Yan Huang yaitu tetua Chen Xie dan juga tetua Jiang merasa sangat khawatir kepada Ye Chen. Mereka pun dengan segera mengumpulkan beberapa orang untuk mengawasi pertarungan itu. Sedangkan di lain sisi, sekte Zheng Yang, sekte Qing Yun dan juga sekte Heng Yue juga telah mendengar kabar kemunculannya dari Qin Yu. Mereka sangat tertarik sekali untuk bisa menangkap Qin Yu, jadinya mereka pun mengumpulkan para bawahan mereka untuk menangkap Qin Yu. Tetapi sepertinya untuk pembahasan konten spoiler dari serial Donghua Martial Immortal season ketiga part 24 sampai di sini dulu. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! 起步。